Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pehaba Syedara. Kembali hadir bersama Anda dalam Berita Aceh. Saya, Akbar Hazana. Rangkaian berita aktual, tajam, dan terpercaya akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Satu keluarga di Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh terjangkit demam berdarah dengue. Jumlah penderita HIV/AIDS di Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2024 meningkat. Setidaknya 8 orang terjangkit HIV/AIDS. Melihat indahnya wisata Lok Rukam di Aceh Selatan yang ramai dikunjungi pengunjung saat libur akhir pekan. Kasus demam berdarah dengue (DBD) kembali merebak di kota Banda Aceh. Dalam beberapa hari terakhir, virus dari nyamuk Aedes aegypti menyerang satu keluarga di desa Kampung Mulia, Kecamatan Kuta Alam. Adanya 3 penderita DBD yang merupakan satu keluarga itu menambah jumlah kasus DBD di Kampung Mulia. Hingga kini ada 11 kasus DBD. Untuk mengantisipasi virus DBD meluas, tugas Dinas Kesehatan Banda Aceh melakukan fogging atau pengasapan di perumahan penderita DBD. Satu persatu rumah warga difogging oleh petugas khusus. Para juru pemantau jentik Dinas Kesehatan Banda Aceh menyasar rumah penderita DBD dan rumah lainnya yang berdekatan. Upaya ini untuk menekan nyamuk Aedes aegypti tidak berkembang biak. Untuk kasus di Kampung Mulia ini, yang menurut catatan saya itu ada dari tahun 2024 itu ada 11 ya. Ini kasus yang ini adalah mungkin masuk di tahun 2025 gitu deh. Untuk yang kasus ini kebetulan ada yang satu rumah itu 3 orang penderitanya. Ya, ayahnya dan 2 orang anaknya, dan sudah dirawat dan sudah sembuh, alhamdulillah. Hari ini kita lakukan fogging. Selain rumah, fogging juga menyasar sejumlah selokan yang dinilai rawan jadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Warga diminta untuk tetap waspada dan selalu menjaga kebersihan lingkungan. Kasus DBD di Banda Aceh mulai mengkhawatirkan, apalagi pada Januari 2025 sudah 4 kasus DBD ditemukan di ibu kota Provinsi Aceh ini. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Jumlah kasus HIV/AIDS di Kabupaten Aceh Singkil sepanjang tahun 2024 meningkat. Pada tahun lalu, 8 orang terindikasi menderita HIV/AIDS. 6 orang teridentifikasi melalui screening atau pemeriksaan, sedangkan 2 orang diantaranya merupakan pasien rujukan. Sementara pada tahun 2023, jumlah penderita HIV/AIDS sebanyak 9 orang. 2 orang diantaranya meninggal dunia, sementara 7 lainnya dinyatakan sehat namun tetap harus berobat seumur hidup. Dinas Kesehatan Aceh Singkil melalui Bidang Pencegahan Penyakit Menular P2P terus memantau perkembangan kasus HIV/AIDS dan melakukan pengobatan pada pasien. Penularan atau penyebaran penyakit HIV/AIDS di Kabupaten Aceh Singkil 2023 sebanyak 9 orang. Nah, 2 orang dinyatakan meninggal. 7 orang kita nyatakan alhamdulillah sehat, tapi tetap dalam pengobatan seumur hidup. Mudah-mudahan yang 7 orang di 2003 ini patuh minum obat. Nah, di 2024 terjadi 6 kasus baru, artinya bertambah. Nah, terjaring juga ada 2 kasus dapatnya dirujukan, apakah itu di Jainal Abidin atau di Adam Malik, kita pun tidak tahu.
Para pasien diminta rutin mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan oleh petugas kesehatan di daerah itu. Upaya ini akan menghambat risiko dan penularan pada orang lain. Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil. Bahasa Arab di UIN Area Kediri yang saat ini bekerja di media Serambi Indonesia. Perkembangan teknologi yang semakin pesat mendorong pekerja media berpacu dan harus beradaptasi dengan perubahan. Salah satunya teknologi Artificial Intelligence (AI) yang dikhawatirkan karena dapat menyampaikan hampir semua informasi. Namun, teknologi AI tidak serta-merta menggantikan peran jurnalis, karena kecerdasan buatan ini hanya membantu jurnalis dan manusia memperoleh informasi dalam waktu cepat. Teknologi AI tidak mampu mengakomodir semua pekerjaan, termasuk kerja jurnalistik, kecuali hanya sebagai penunjang. Penegasan itu disampaikan Ketua AJI Indonesia, Nani Afrida, dalam seminar nasional bertema Media Masa Depan Bersama AI, yang berlangsung di kampus Pasca Sarjana UIN Araniri, Banda Aceh, Selasa. Karena berita yang ditulis atas perintah kepada AI, itu tidak bisa disebut sebagai produk jurnalistik. Kalau untuk sounding saya belum dengar ya, tapi yang sekarang lagi dilakukan itu adalah bagaimana caranya kita bisa punya pakem penggunaan AI itu dalam jurnalisme. Biasanya pakem itu lebih pada etika, transparansi yang seperti itu. Karena bagaimana kita bisa bilang itu produk jurnalisme kalau ternyata memang nggak memenuhi kaidah-kaidah jurnalisme. Kita was-was masalah etika sekarang, makanya AJI sudah mengeluarkan 2 buku itu yang isinya tentang masalah etika dan yang lain-lain yang jadi tantangan paling berat. Produk jurnalistik memiliki tahapan tersendiri atau melalui proses untuk menghasilkan sebuah karya. Semua orang hampir tidak bisa menghindari kemajuan teknologi. Tapi strategi yang harus dilakukan untuk tetap menjaga independensi dan transparansi. Kehadiran AI ini dapat memudahkan pelajar untuk mencari ide-ide dasar saat mengerjakan tugas-tugas sekolah. Namun AI ini tidak dapat mengakomodir semua apa yang kita inginkan, melainkan sebagai penunjang saja. Jadi kalau misalnya di rumah, itu pun mungkin kami kayak sedang merasa kesepian ataupun bingung nih mau cari tahu tentang apa. Pasti kami juga akan menanyakan kepada AI. Tantangannya, Indonesia belum memiliki undang-undang tentang pemanfaatan kecerdasan buatan tersebut. Kemudian, literasi pengetahuan media atau jurnalis sendiri terhadap AI juga menjadi tantangan. Sejauh apa sebenarnya orang memahami dan bertanggung jawab dalam penggunaan AI? Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Namanya senior event correspondent. Terus dia Sejumlah petani cabai di Desa Menasahlung, Kecamatan Jangkabuya, Kabupaten Pidi Jaya gagal panen. Cuaca yang tidak menentu menyebabkan tanaman cabai diserang penyakit sehingga daunnya menguning lalu buahnya membusuk. Sebanyak 6.000 batang tanaman cabai milik salah satu petani di Menasahlung, Kecamatan Jangkabuya diserang hama. Hama menyerang daun dan buah cabai sehingga gagal panen. Tanaman cabai yang ditanam di lahan seluas 2.700 meter tak tumbuh maksimal sehingga petani merugi. Kondisi tanah di lahan ini jadi lembab akibat intensitas hujan tinggi pada awal tahun yang melanda Pidi Jaya. Padahal tanaman cabai sudah berusia 3 bulan. Biasanya saat usia 3 bulan ketinggian tanaman cabai sudah mencapai 100 cm, tapi saat ini hanya 50 cm. Haji Dun telah merawat tanaman cabai secara intensif, namun cabainya tetap dihinggap hama jamur. Kondisi ini disebabkan cuaca hujan sehingga hama jamur pada tanaman cabai susah dibasmi. Kalau di jumlah batangnya berapa, Pak? 6.000 batang. Sudah usia berapa nih, Pak? Udah 3 bulan. 3 bulan. Ya. Dari tanam sampai saat ini sudah berapa ini menghabiskan modal, Pak? Udah 35 juta. Itu penyakit kuning keting daun nih. Keting daun. Ya, kuning.
Apa kira-kira penyebabnya, Bang? Itu karena cuacanya. Cuaca hujan terus Ya, susah, hujan Bang? terus ya. Dari tanam pertama sampai terakhir nih, sampai 3 bulan. Sudah pernah Abang coba untuk semprot dengan obat hama nih? Pernah tuh abametin, segala macam obat sudah saya pakai, nggak ada perubahan. Meskipun demikian, mereka tidak putus asa dan akan menanam kembali pada awal Maret pada 2025 mendatang dengan lahan yang lebih luas. Ramadan melaporkan dari PD Jaya.